Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi mengenai budaya positif. Saya, Diana Vitaningrum, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses kolaboratif dengan pendekatan pemulihan dan membangun hubungan yang positif yang membuat murid untuk mengevaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, restitusi dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang nantinya akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian, dalam mengajukan pertanyaan atau pernyataan positif, tidak menghakimi atau mengkritik murid. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Kemudian, mengenali dan memenuhi kebutuhan dasar murid sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Pada dasarnya, setiap orang termotivasi secara internal, maka guru memberikan pertanyaan yang bermakna sehingga memunculkan motivasi intrinsik pada diri murid. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Pada kasus pertama, Louis mencubit jari tangan Shane karena masih tidak terima tasnya digunting Shane, walaupun kemarin Shane sudah meminta maaf. Louis, tadi ibu melihat Mas Louis dan Shane bertengkar dan membuat Mas Shane menangis. Kenapa? Soalnya kenapa? Soalnya tasnya digunting. Perasaannya? Marah. Iya Louis, ibu juga akan merasa marah jika tas ibu juga digunting. Baik, ibu tahu posisi Louis tidak apa-apa. Terus apa yang dilakukan Louis kepada Zen hingga membuat nangis? Louis ngapain Zen? Tadi Louis? Nyiwiti. Oh, jiwiti. Pasti Louis punya alasan mengapa Mas Louis jiwit Zen. Kenapa soalnya? Soalnya digunting. Lah, Zen udah minta maaf apa belum? Pasti sudah minta maaf. Iya, tapi Mas Louis belum bisa apa memaafkan gitu. Iya, wajar ya Mas Louis merasa marah karena tasnya Mas Louis digunting oleh Mas Zen. Ibu menghargai Mas Louis, tidak membalas perbuatan Zen. Mas Louis membalas enggak? Mas Louis gunting tasnya Zen enggak? Enggak. Betul, guru menghargai ya. Iya. Menurut kamu Mas Louis, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Karena tidak menghormati dan tidak memaafkan. Oh, tidak menghormati dan tidak memaafkan. Iya, betul. Kita harus
Saat Mas Louis sedang marah harus Ya. sayang. Terus kemudian Sabar. sabar, pintar dan mudah Maafkan. iya. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Bersedia? Iya. Apa yang akan Mas Louis lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Mas Louis akan memaafkan siapa sayang? Saya. Karena telah menggunting, Tasku. dan Mas Louis akan minta sama siapa? Saya. Karena telah Cupit. mencubit. Baik, betul sekali, tindakan Mas Louis sudah tepat, mau memperbaiki kesalahan. Sekarang Mas Louis boleh kembali ke kelas, mengikuti kegiatan, dan jangan lupa minta maaf sama Zain ya. Iya. Terima kasih Mas Louis. Terima kasih Bu Novi. Saya sudah memaafkan Zain dan saya maaf sama Zain karena Zain aku nyubit Zain. Amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Salim dulu Mbak Kesya, sini. Mbak Kesya, Assalamualaikum Mbak Kesya. Waalaikumsalam. Pada kasus kedua, Kaisa sering datang terlambat sekolah sehingga tidak mengikuti baris dan berdoa. Kesya, kalau Ibu perhatikan, Mbak Kesya itu sering tidak ikut baris. Mengapa Mbak Kesya? Terlambat. Oh, karena terlambat. Ya, terlambat itu sebuah kesalahan apa bukan? Terlambat itu sebuah kesalahan apa bukan? Kesalahan. Iya, kesalahan. Kesya berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang terpenting Mbak Kesya mau belajar dari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahan. Jadi setuju? Setuju ya Mbak Kesya. Mari kita cari solusinya ya bersama ya. Kesya berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita mau memperbaiki. Setuju Mbak Kesya? Setuju? Setuju ya? Baik Mbak Kesya, mari kita cari solusi bersama. Kesya pasti punya alasan mengapa Mbak Kesya sering datang terlambat, karena bangunnya Kasihan. baik. Lalu Mbak Kesya itu kalau tidur jam berapa? Jam 12. Jadi Mbak Kaisa itu sering terlambat karena tidurnya jam 12. Kesya tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati, tahu? Iya tahu. Kita harus berangkat tepat Waktu. Iya, tepat waktu. Kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Tidak. Menurut Mbak Kaisa, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Disiplin. Karena Mbak Kaisa terlambat Sekolah. Iya. Menurut Kaisa, disiplin itu penting apa tidak? Iya betul, disiplin itu penting karena kita harus menghargai waktu. Iya, sehingga kalau kita menghargai waktu, kita akan bisa melakukan semua kegiatan dengan baik dan menghargai dan menghormati teman dan ibu guru. Nah, serta peduli dengan sesama. Iya Bu, saya menyesal. Dan saya mohon, Maaf. iya, Mbak Kaisa, sikap kamu sudah baik, sudah meminta maaf. Menurut Mbak Kaisa, apa yang harus Mbak Kaisa lakukan agar tidak terlambat lagi? Mbak Kaisa harus tidurnya jam 9. Iya, harus jam 9 agar tidak. Kasihan. Iya.
Baik, Mbak Kaisa sudah menemukan solusinya. Mbak Kaisa akan tidur jam 9 agar tidak kesiangan. Nanti Ibu Guru akan bekerja sama dengan orang tua Mbak Kaisa. Terima kasih Mbak Kaisa ya. Sekarang Mbak Kaisa melanjutkan kegiatan ya. Terima kasih, Bibi. Saya tidak akan tidak terlambat lagi. Saya akan tidur jam 9. Demikian praktik penerapan segitiga restitusi ini. Semoga tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.